Nak, gak mungkin. Kamu pasti salah orang, Nak. Karena Dina sudah meninggal. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang channel aku. Di video kali ini, aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor yang berdasarkan kisah nyata, yaitu tentang sosok hantu yang ada di gerbong kereta api tujuan Surabaya, Bandung. Jadi sosok hantu ini tuh tidak mengetahui kalau dia itu sudah meninggal. Seperti apa cerita lengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Dan tonton video ini sampai habis ya. Cerita ini terjadi pada tahun 1995 yang dialami oleh seorang pria asal Bandung. Kita sebut aja namanya Jeffrey ya. Jeffrey ini adalah seorang mahasiswa jurusan teknik sipil di universitas yang cukup terkenal di Surabaya. Untuk nama universitasnya nggak usah kita sebutkan ya. Jeffrey ini dikenal sebagai pria yang baik, ramah, dan mempunyai wajah yang tampan. Berarti Jeffrey ini merantau lah ya kan ke Surabaya. Pada suatu hari, ibunya Jeffrey, kita sebut aja namanya Bu Nur ya. Ibu Nur ini meminta anaknya untuk pulang ke Bandung. Karena si Jeffrey ini udah lama kali nggak pulang. Waktu itu Ibu Nur ini nelpon ya kan. Nak, pulanglah ke Bandung. Ibu kangen kali samamu, Nak. Iya, Bu, sabar ya. Kegiatan dan tugas di kampus ini banyak kali yang harus diselesaikan, Bu. Nanti kalau udah selesai, Jeffrey pulang ya, Bu. Katanya gitu. Dan setelah tugas-tugasnya selesai, Jeffrey pun menjadwalkan kepulangannya ke Bandung dengan memesan tiket kereta api dari stasiun Surabaya ke stasiun Bandung. Singkat cerita, tibalah saat dia akan pulang. Jeffrey pun mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dia bawa, termasuk bekal yang akan dia makan nanti di perjalanan. Pada jam 1 siang, dia pun berangkatlah ke stasiun Surabaya. Perjalanan dari kosnya ke stasiun ini memakan waktu 30 menit. Dan saat sampai di sana, dia pun mampir membeli oleh-oleh untuk keluarganya. Setelah itu dia duduk di bangku tunggu sambil menunggu arahan dari petugas kereta api untuk masuk ke dalam kereta. Gak berapa lama kemudian, petugas kereta api pun memberikan arahan kepada penumpang untuk masuk ke dalam gerbongnya masing-masing. Lalu Jeffrey pun bergegaslah masuk ke dalam gerbong sesuai dengan tiket yang dia beli. Saat sampai di gerbong, tiketnya menunjukkan Jeffrey mendapatkan nomor bangku 11A. Sambil mencari-cari bangkunya, dia pun heran, kok sepi kali di gerbong ini. Dia pun mikir ya kan, oh mungkin belum pada masuk kali ke sini. Tapi setelah dia lihat-lihat, dia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang duduk di dekat kaca jendela. Dia sedang memandang ke arah luar dan cahaya sore menyinari wajahnya. Tapi si Jeffrey ini nggak menghiraukan karena dia masih fokus untuk mencari bangkunya ya kan. Ternyata wanita yang dia lihat itu menduduki bangku yang seharusnya tempat Jeffrey duduk. Dia pun menghampiri si gadis tersebut dan mengatakan, "Mbak, maaf, ini bangku saya." Wanita itu pun langsung menoleh ke arah Jeffrey dan berkata, "Mas, boleh nggak kita tukaran tempat duduk? Saya pengen duduk di sini, Mas." Yaudah lah ya kan, namanya juga cowok nggak mau ribet. Jeffrey pun mengiyakan dan nggak mempersalahkan hal itu. Dia pun duduklah di tempat yang seharusnya gadis itu duduk, yang ternyata ada di sebelahnya. Dan nggak berapa lama kemudian, para penumpang lain pun mulai berdatangan. Sambil menunggu kereta jalan, Jeffrey pun membaca buku majalah tanpa menghiraukan mbak yang ada di sebelahnya selalu melihat ke arah luar terus. Lalu sekitar jam 3:24, kereta pun mulai nih berjalan. Terus si Jeffrey ini melihat ke sekitarnya. Oh ternyata penuh juga kereta ini. Banyak juga yang mau ke Bandung, pikirnya gitu. Dan gak terasa waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Jeffrey yang saat itu sudah mulai lapar, dia pun mengeluarkan bekalnya dan langsung memakannya. "Mari makan, Mbak," katanya menawarkan ke si mbak yang di sebelahnya. Tapi si mbak itu gak ngerespon, diam aja dia. Sambil terus melihat ke arah luar. Setelah makan, Jeffrey pun gak sadar ternyata dia makan belepotan. Bahkan ada beberapa nasi yang tumpah ke bajunya. Lalu dia mencari-cari tisu ya kan. Tiba-tiba si mbak yang di sebelahnya itu memberikan sapu tangan ke si Jeffrey. "Pakai ini aja, Mas." Jeffrey yang melihat itu awalnya terdiam. Dan gak berapa lama dia pun menerima sapu tangan yang diberikan mbak itu. "Ya Mbak, makasih ya. Panggil aja Dina." Jeffrey pun tersenyum dan kembali mengatakan, "Iya, makasih ya Dina." Nah, dari kejadian inilah mereka mulai mengobrol dan saling berkenalan. Dina pun bercerita bahwa dia juga adalah seorang mahasiswa jurusan hukum di salah satu universitas negeri di Surabaya.
Dina yang saat itu juga ternyata sama seperti si Jeffrey yang disuruh pulang ke Bandung sama orang tuanya karena udah lama nggak pulang. Apalagi saat itu dia mengatakan bahwa si Dina ini lagi sakit. Makanya orang tuanya semakin khawatir dan meminta Dina untuk segera pulang saat itu juga. Si Jeffrey pun menceritakan hal yang sama ya kan. Orang tuanya juga sibuk menyuruh anaknya pulang. Akhirnya mereka pun tertawa dan ngobrol terus selama di perjalanan. Gak berapa lama kemudian, Jeffrey melihat ada seorang laki-laki yang melambaikan tangan ke arah dia. Setelah dia lihat-lihat, ternyata itu teman sekelas dia di kampus. Kita sebut aja nama temannya Ari ya. Ari pun menghampiri si Jeffrey. "Hey Ri, mau ke Bandung juga?" "Iya nih Jeff, kamu juga ya? Tahu gitu tadi kita berangkat bareng." "Iya ya, kamu nggak ngomong sih." Terus, karena Jeffrey tadinya masih asik ngobrol sama si Dina, dia pun kembali berbicara dengan Dina dan gak menghiraukan si Ari. Terus si Ari yang melihat itu cuman diam ya kan. Dia bilang lah, "Jeff, nanti kalau udah sampai rumah kabari aku ya, biar kita nongkrong-nongkrong." "Oh iya, kata si Jeffrey. Lalu dia kembali lagi ngobrol sama si Dina. Ari pun kembali langsung duduk ke tempat duduknya dan gak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Jeffrey yang saat itu masih ngobrol sambil tertawa sama si Dina, tiba-tiba ngelihat sekelilingnya itu udah sepi karena udah pada tidur. Tapi dia nggak terlalu menghiraukan dan kembali lagi ngobrol sambil tertawa sama si Dina. Pada saat itu tuh emang si Arinya agak cuek orangnya. Dia nggak terlalu menghiraukan sekitarnya terganggu atau tidak. Bahkan temannya sendiri juga dicueki sama dia. Lalu nggak berapa lama kemudian, ada seorang bapak-bapak mau pergi ke toilet. Sambil berjalan, bapak itu menegur si Jeffrey yang saat itu masih terlihat asik mengobrol. "Mas, tolong kecilkan suaranya. Nggak lihat apa semua pada tidur?" kata bapak itu dengan nada kesal. "Oh iya pak, maaf." Bapak itu pun kembali berjalan sambil melihat ke arah Jeffrey dengan pandangan yang aneh. Jeffrey pun menyudahi obrolan mereka karena takut mengganggu orang-orang yang lagi tidur. "Ayo tidur, Din. Gak enak takut ganggu orang tidur." "Iya, kamu duluan aja," kata si Dina. "Yaudah lah ya kan, tidurlah si Jeffrey." Sekitar jam 3 subuh, Jeffrey pun terbangun. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya karena sebentar lagi mereka akan sampai di tempat tujuan. Lalu dia balik lagi nih ke tempat duduknya ya kan. Di situ dia melihat si Dina masih aja melamun melihat ke arah luar. Karena kasihan kan, mungkin si Dina ini kesepian. Jeffrey pun kembali mengajak si Dina ini ngobrol. "Din, kamu nggak tidur?" "Enggak, aku nggak ngantuk." "Nanti kamu saat sampai di Bandung ada yang jemput?" "Ada, nanti dijemput sama papa aku." "Kamu ada yang jemput?" "Iya ada, nanti aku dijemput sama adik aku di parkiran." "Oh ya udah, syukurlah." "Din, kamu ada nomor telepon rumah? Siapa tahu nanti saat di Bandung bisa aku hubungi, kita nongkrong bareng." Katanya ya kan, karena pada tahun itu belum ada atau jarang sekali orang yang punya HP. Jadi orang-orang komunikasi lewat telepon rumah. "Aku nggak punya telepon, aku kasih alamatku aja ya." "Oh iya, nggak apa-apa." Dina pun langsung memberikan alamat rumahnya dan Jeffrey pun melakukan hal yang sama. Dia ngasih alamat rumah beserta nomor teleponnya. Setengah jam kemudian, kereta pun sudah mau sampai di stasiun Bandung. Jeffrey yang sudah mengetahui mereka sudah mau sampai, dia pun langsung merapikan barang-barangnya dan bersiap-siap untuk turun. Gak berapa lama kemudian, kereta berhenti dan mereka turun satu persatu. Saat itu si Jeffrey ini teringat, aku belum pamit sama si Dina. Pas saat dia melihat ke belakang, ternyata di belakang dia udah penuh orang yang mau turun. Yaudah lah ya kan, dia nggak jadi pamit dan berpikir, oh mungkin si Dina juga udah turun. Lalu dia bergegas menuju ke parkiran dan menghampiri adiknya. Mereka pun pulang dan beristirahat. Paginya dia bangun nih, lalu berbincang-bincang dengan keluarganya. Tapi anehnya, sejak dia turun dari kereta, dia selalu mengingat sosok si Dina ini. Bahkan saat ngobrol dengan keluarganya, dia selalu terbayang sama wajah si Dina. Tapi dia nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena dia mikir ya kan, mungkin karena baru ketemu, makanya dia teringat terus. Gak berapa lama dari itu, Jeffrey mendengar suara dering telepon rumahnya berbunyi. Terus diangkatlah sama dia ya kan. Ternyata itu si Dina yang nelpon. Jeffrey pun merasakan ada perasaan senang dan deg-degan gitu dapat telepon dari si Dina. Ngobrol lah mereka ya kan. Lalu si Dina ini ngajakin ketemuan. "Hayuk lah," kata si Jeffrey ya kan. Seneng kali dia ini. "Mau ketemuan di mana?" "Kita nonton di Mall X ya," kata si Dina. "Oh iya, oke." Terus mereka pun menutup teleponnya. Jeffrey pun langsung bergegas untuk siap-siap ketemuan sama si Dina. Lalu dia pun berangkat menggunakan motor ke mall tersebut.
Sampailah dia di Mall X itu pukul 9 malam. Saat sampai parkiran, dia melihat ada perempuan berdiri sendirian di dekat pohon dekat dia parkir. Terus dia mikir ya kan, itu kayaknya si Dina. Ya ampun, kasihan banget dia nunggu sendirian di luar. Harusnya tadi aku bilang ketemuan di dalam mall aja, biar dia nggak nunggu di luar. Yaudah ya kan, Jeffrey pun menghampiri si Dina. Hey Din, kamu udah lama nunggu? Enggak kok, baru. Oh yaudah, ayo kita masuk. Nah, jalanlah mereka masuk ke dalam mall dan menuju tempat bioskop. Dan saat sampai di tempat bioskop, Jeffrey pun membeli tiket yang akan mereka tonton. Lalu dia meminta Dina untuk menunggu karena dia mau beli cemilan. Dan itu ya kan, pergilah dia beli popcorn yang gede beserta minumannya. Orang-orang di sana itu pada ngeliatin si Jeffrey dengan pandangan yang aneh. Tapi dia mikir ya kan, mungkin karena aku bawa popcornnya agak ribet gitu, makanya diliatin sama orang. Terus dia nggak mau ambil pusing dan langsung menghampiri si Dina. Sambil menunggu jam tayang filmnya, mereka pun ngobrol sambil ngemilin popcorn yang dibeli sama Jeffrey tadi. Anehnya, orang-orang di sana masih pada ngeliatin si Jeffrey dengan pandangan yang aneh. Dia pun mikir ya kan, apa ada yang aneh dari aku? Kok perasaan orang-orang pada ngeliatin aku terus? Gak berapa lama kemudian petugas bioskop pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Lalu saat filmnya sudah dimulai, mereka pun gak terlalu banyak ngobrol dan mereka pun fokus menonton filmnya. Setelah selesai menonton, Jeffrey pun menawarkan untuk mengantar si Dina pulang karena udah malam kali ya kan. Din, aku antar pulang ya? Gak usah Jeff, nanti aku dijemput sama papa kok. Ya udah kalau gitu aku antar ke tempat parkir ya. Gak usah Jeff, papa aku udah di depan kok. Oh yaudah, kamu hati-hati ya. Kalau gitu aku pulang dulu. Iya. Terus mereka pun pisah ini. Jeffrey jalan ke arah parkiran dan Dina jalan ke arah depan. Beberapa langkah Jeffrey berjalan, dia menoleh nih ke belakang. Mana si Dina? Cepet juga dia jalan, udah nggak kelihatan aja. Yaudahlah kan, dia mikir, mungkin dia jalan cepet-cepet supaya ayahnya nggak terlalu lama nunggu. Jeffrey pun kembali melanjutkan perjalanannya, dan saat sampai di rumah, Jeffrey pun langsung tidur. Keesokan harinya, Jeffrey semakin terbayang-bayang nih sama wajah si Dina. Lihat ke sana si Dina, lihat ke sini si Dina. Ini mataku, ini matamu, ini matamu. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Semua dia lihat si Dina. Terus dia mikir ya kan, kok aku terbayang-bayang terus ya sama wajah si Dina ini. Apa aku ada rasa suka sama dia? Ya udahlah, dia pura-pura nggak menggubris. Pura-pura. Dan dia kembali ngobrol, bercanda, gurau dengan keluarganya. Walaupun sebenarnya hatinya masih mikirin si Dina ini. Ya namanya orang jatuh cinta ya kan, ya pastilah terbayang-bayang. Lalu pada jam 5 sore, telepon rumah si Jeffrey ini berbunyi. Jeffrey langsung bergegas ngangkat telepon rumahnya dan berharap itu adalah si Dina. Bener aja, ternyata yang telepon itu si Dina. Dia pun seneng ya kan. Mereka pun ngobrol-ngobrol lah di dalam telepon. Terus si Dina kembali lagi nih ngajak ketemuan. Jeff, kita makan di luar yuk. Ayo, mau makan di mana? Aku pengen makan di daerah Dago. Kalau di tempat A mau nggak? Boleh, boleh. Oke, mau jam berapa? Kalau jam 8 gimana? Boleh. Mau aku jemput nggak? Nggak usah, nanti aku diantar sama papa aja. Oh iya, ya udah. Nanti aku cepet-cepet ke sana ya. Nah setelah itu mereka pun menutup teleponnya. Jeffrey pun langsung mandi dan langsung siap-siap untuk berangkat ke Dago. Karena dia pengen udah sampai di sana duluan sebelum si Dina sampai. Singkat cerita, Jeffrey pun sampai di sana sekitar jam 8 kurang dan menunggu di tempat makan A yang sudah dibicarakan tadi. Nungguin tuh si Jeffrey dengan perasaan yang deg-degan mau menyambut kedatangan si Dina. Dia lihat tuh jam sudah menunjukkan jam 8, tapi si Dina kok belum datang. Terus dia mikir, mungkin kena macet kali ya. Jeffrey pun menunggu, terus menunggu sampai jam 9 malam. Tapi Dina kok masih belum datang juga. Apa ada terjadi sesuatu? Tapi dia tetap menunggu sampai akhirnya jam menunjukkan jam 10 malam. Dina pun belum juga datang. Lalu Jeffrey mulai kesal ya kan. Di mana sih si Dina ini? Tempat juga udah mau tutup. Apa dia lupa? Kan dia yang ngajak ketemuan. Gak berapa lama kemudian, salah satu pelayan di sana menghampiri si Jeffrey dan mengatakan tempat mereka sudah mau tutup. Lalu Jeffrey akhirnya memutuskan untuk pulang. Pulanglah dia ini ya kan. Dan saat sampai di rumah, dia pun langsung mencoba untuk tidur dan melupakan hal yang udah terjadi. Keesokan harinya, dia menunggu-nunggu nih telepon dari si Dina. Berharap si Dina menjelaskan kenapa nih dia nggak bisa datang. Tapi ditunggu. Kok si Dina ini sama sekali nggak ada kabar. Sampai malam hari,
Dina juga sama sekali nggak ada nelpon. Jeffrey pun mulai merasakan sudah sedikit khawatir ini ya kan. Kenapa ya si Dina? Apa ada terjadi sesuatu? Dan karena perasaannya sudah semakin khawatir, akhirnya dia mencoba nih mencari kertas alamat yang ditulis Dina saat itu dan berniat ke sana besok paginya. Keesokan harinya pun tiba, Jeffrey mulai nih bersiap-siap untuk pergi ke rumah si Dina. Lalu dia pun berangkat menggunakan motornya menuju ke alamat yang ada di kertas itu. Berangkat nih dia kan, berharap gak ada terjadi apa-apa nih sama si Dina. Khawatir dia nih. Dan begitu sampai di alamat tersebut, Jeffrey melihat tuh, kok ada bendera kuning. Dia pun berpikir, oh berarti dia kemarin gak datang karena ada kerabat atau saudaranya yang meninggal. Lalu dia berjalan menghampiri rumahnya. Di teras rumah ada beberapa orang tuh yang ngelihat si Jeffrey. Lalu si Jeffrey pun bertanya, permisi pak, apa ini benar rumahnya Dina? Oh iya mas, benar. Mas temannya ya? Iya pak. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Lalu bapak itu masuk ke dalam rumah dan gak berapa lama kemudian keluarlah ibu-ibu tua menyambut kedatangan si Jeffrey. Maaf bu, apa benar ini rumahnya Dina? Iya mas, ada apa ya? Gak apa-apa bu, apa boleh saya ketemu sama Dinanya? Ibu itu dan orang-orang di sana pun bingung ya kan? Ketemu Dina mas? Iya bu, saya dapat alamat ini dari si Dina. Dan dia menunjukkan kertas alamat yang ditulis si Dina ini. Kemarin dia kasih sama saya waktu kita sama-sama pulang dari Surabaya. Makin kaget lah mereka ya kan. Surabaya? Kapan mas? Beberapa hari yang lalu bu. Kita kan duduk sebelahan. Dan karena udah sering ngobrol, dia ngasih alamat ini sama saya. Untuk kapan-kapan mainlah ke rumah, katanya gitu bu. Terus kemarin itu dia ngajak ketemuan bu, tapi dia nggak datang. Makanya karena saya khawatir, jadi saya mampir ke rumahnya. Ibu itu semakin bingung ya kan, dan mengatakan, nak, nggak mungkin, kamu pasti salah orang nak, karena Dina sudah meninggal. Jeffrey yang mendengar itu bingung ya kan. Mikir dia, kok meninggal pula kata ibu ini. Jelas-jelas kemarin dia baru nonton sama si Dina. Apa aku salah rumah ya? Tapi benar kok ini alamatnya. Masa iya Dina udah meninggal, orang kita pulang bareng, malah nonton bareng pula. Jeffrey yang gak percaya pun bilang lagi, ah gak mungkin bu, orang kita kemarin baru ketemuan kok. Kita juga sempat nonton kok bu. Dan dia juga selalu diantar jemput sama papanya. Ibu itu pun heran dan kembali menjelaskan sama si Jeffrey. Nak, Dina sudah meninggal karena sakit. Tepat 2 hari sebelum kepulangannya ke Bandung. Saat itu ibu sama bapak yang pergi ngambil jenazahnya ke Surabaya. Coba kamu ingat-ingat lagi nak, siapa tahu kamu salah orang. Dan mereka tiba-tiba terdiam karena mereka mendengar ada orang yang menangis, meraung-raung sambil tertawa dari dalam. Ibunya pun langsung masuk dan Jeffrey pun mengikuti dari belakang. Saat sampai di dalam rumah, Jeffrey melihat nih ada beberapa foto Dina yang ditempel di dinding di sana. Dan dia jadi yakin kalau dia nggak salah rumah. Ini benar kok si Dina. Berarti aku nggak salah rumah. Karena emang Dina itu yang bertemu dan ngobrol sama dia. Tapi dia bingung, masa Dina udah meninggal? Lalu mereka melihat salah satu teman si Dina ini kesurupan. Kita sebut aja nama temannya ini Indah ya. Ibunya pun langsung panik dan berusaha menenangkan si Indah ini. Jeffrey yang melihat itu pun ikut membantu ibunya dan duduk di sebelah si Indah. Indah tertawa dengan kencang, lalu menangis dan tertawa lagi. Begitu aja terus. Lalu gak berapa lama si Indah pun pingsan. Tiba-tiba ketika dia sadar, dia mengatakan dengan suara yang lirih, "Ma, maafin Dina ma, Dina sakit ma. Maafin Dina gak nurut sama mama. Dina gak tahu ma, Dina akan meninggal. Maafin Dina ma." Ibunya yang melihat itu sadar bahwa Indah telah dirasuki jin korinya si Dina. Ibunya langsung menangis dan mencoba menenangkan si Indah. Dan gak berapa lama si Indah pun pingsan lagi. Saat sadar, dia pun kembali berbicara. "Jeffrey, aku minta maaf ya. Aku nggak tahu kalau aku sudah meninggal." Jeffrey yang melihat itu pun kaget dan yakin itu adalah suara si Dina yang ketemu dengan dia di kereta dan nonton kemarin. Ibunya pun menangis dan menatap si Jeffrey yang terlihat shock dan bingung mau ngapain. Ya iyalah ya, kayak pasti shock. Karena perasaan selama ini dia udah jalan sama si cewek itu. Ternyata si cewek itu udah meninggal. Siapa yang gak shock coba mendengar itu?
Lalu mereka kembali mencoba menenangkan si Indah yang masih aja kesurupan. Dan dibantu dengan tamu-tamu yang ada di sana, akhirnya si Indah pun tenang. Jeffrey yang saat itu dalam keadaan bingung pun bertanya di mana tempat si Dina dimakamkan. Lalu ibunya memberitahu, dan ternyata makamnya si Dina ini gak jauh dari rumahnya. Jeffrey pun mulai pamit dan masih terlihat shock karena dia masih belum percaya sama apa yang terjadi sama dia. Jeffrey pun menyalakan motor dan menuju ke tempat pemakaman si Dina. Dia mau memastikan apakah itu benar si Dina yang di pemakaman. Sesampainya di sana, dia langsung mencari-cari makamnya Dina sesuai dengan petunjuk yang diberitahukan oleh ibunya. Dan akhirnya dia menemukan makam yang dia cari, di mana dia melihat di situ tertulis nama Dina beserta tanggal lahir dan kematiannya di batu nisan tersebut. Jeffrey pun mulai yakin itu adalah Dina yang bertemu dengan dia. Karena saat berkenalan di kereta kemarin, Dina mengatakan umurnya 20 tahun. Jeffrey pun semakin shock. Dia hanya terdiam, melihat ke kuburan si Dina, dan gak bisa berkata apa-apa. Tanpa dia sadari, air matanya pun keluar. Dia mengeluarkan sapu tangan milik si Dina yang saat itu dia berikan saat di kereta. Setelah beberapa saat, Jeffrey pun pergi dari sana. Di perjalanan perasaannya itu bercampur aduk dan dia pun bingung mau kemana. Karena dia ingin mengungkapkan semua apa yang terjadi sama dia, tapi dia nggak tahu mau ngomong sama siapa. Sampai-sampai rasanya ingin menjerit katanya. Tiba-tiba dia ingat sama temannya Ari yang saat itu ketemu sama dia di kereta. Kalian ingat kan waktu si Ari menyapa si Jeffrey di kereta? Lalu si Jeffrey pun langsung mengendarai motornya menuju ke rumah si Ari. Saat sampai di sana, dia disambut oleh Ari yang saat itu udah tahu apa nih yang mau dibicarakan oleh si Jeffrey. Dan benar aja, dia menceritakan semua apa yang dia alami, mulai dia ketemu di kereta itu, sampai dia mendatangi rumahnya yang ternyata Dina sudah meninggal. Ari pun menanggapi dengan santai ya kan. Dia mengatakan, "Iya Jeff, saat itu aku lihat kamu di kereta. Terus aku ngeliat kamu kok kayak lagi ngobrol sama seseorang. Padahal di sebelah kamu gak ada siapa-siapa. Bangkunya kosong. Makanya waktu itu aku langsung hampiri kamu. Tapi kamu saat itu gak seperti biasa. Kamu lebih cuek dan fokus ngobrol sambil tertawa sendiri. Makanya kemarin aku bilang, nanti kamu saat di Bandung kabarin aku ya, main ke tempat aku. Karena aku juga penasaran, kamu kok ngomong-ngomong sendiri." Dari situlah si Jeffrey teringat semua apa yang terjadi. Dari saat ada bapak-bapak yang menegur dia karena berisik di kereta dan memandangnya dengan pandangan aneh. Dan saat nonton di bioskop juga orang-orang pada ngeliatin dia dengan pandangan yang sama. Ternyata mereka melihat si Jeffrey ini ngobrol sendiri, makanya mereka memandangnya begitu. Lalu setelah ngobrol dengan si Ari, gak berapa lama kemudian si Jeffrey pun pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, kadang terbesit nih, kenapa si Dina ini hanya menunjukkan diri dengan si Jeffrey aja? Dan mungkin nih ya, mungkin karena mereka mempunyai kejadian hal yang sama. Kalian ingat tadi kan, Jeffrey ini juga disuruh-suruh pulang sama keluarganya karena dia udah lama gak pulang. Jadi si Dina ini ingin menunjukkan sama si Jeffrey, sempatkanlah selalu pulang dan kumpul dengan keluarga. Karena kita gak tahu kapan terakhir kita bisa sama mereka. Seperti si Dina ini, dia mengundur-undur waktu untuk pulang, memforsir diri mengerjakan tugas dan kegiatannya di kampus, sehingga mungkin dia jadi kelelahan, akhirnya jatuh sakit. Tahu-taunya ternyata umurnya nggak panjang, makanya dia pengen si Jeffrey ini nggak nyesal seperti dia. Emang sih, kalau ngurusin urusan duniawi nggak akan ada habisnya, dan waktu juga nggak akan terulang kembali ya kan. Tetap aja keluarga yang paling utama. Karena tetap aja keluarga yang ada buat kita dalam keadaan apapun. Dan bagaimanapun, dukungan dan doa dari keluarga kita lah yang akan memudahkan semua urusan kita. Nah itu dia pengalaman si Jeffrey yang gak akan pernah bisa dia lupakan sampai saat ini. Oke, itu dia cerita horor kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mengalami apa yang dialami oleh si Jeffrey ini? Silahkan komentar di bawah ya. Atau kalian punya pengalaman horor lainnya, kalian bisa email ke aku, nanti aku akan bawakan ke video selanjutnya. Kalian juga bisa memberikan saran video apa nih yang bagus untuk aku upload selanjutnya. Oke, sekian dulu cerita kali ini, dan makasih buat kalian sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video, bye-bye!